Pemirsa, Polri menerapkan rekayasa lalu lintas selama gelaran konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada tanggal 15 dan 16 November 2022. Dan untuk mengetahui bagaimana rekayasa lalu lintas dan kondisi Nusa Dua Bali saat ini, kita terhubung dengan Jessica Wulandari. Selamat siang, Jessica, rekayasa lalu lintas seperti apa yang diterapkan kepolisian selama KTT G20? Ya, Jason dan pemirsa, betul sekali Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas selama pagelaran KTT G20 pada namun untuk rekayasa lalu lintas ini dilaksanakan pada tanggal 11 hingga tanggal 17 November 2022. Yang pertama ini terkait dengan sistem ganjil genap yang mulai berlaku pada hari Jumat lalu. Untuk sistem ganjil genap ini ada 10 ruas jalan di Bali yang terkena sistem ganjil genap selama KTT G20. Yang pertama ini Jalan Simpang Pesanggaran hingga Simpang Sanur, kemudian Simpang Kuta hingga Simpang Pesanggaran, dan juga Simpang Kuta Tugu Ngurah Rai. Selanjutnya ada Tugu Ngurah Rai ke Nusa Dua dan juga Simpang Pesanggaran ke Gerbang Manoa. Selanjutnya Simpang Lapangan Terbang hingga Tugu Ngurah Rai dan juga Jimbaran Uluwatu dan juga Jalan Tol Bali Mandara serta Jalan Uluwatu 2 dan yang terakhir ini di Jalan Raya Kampus Universitas Udayana. Memang Jason dan pemirsa, pemberlakuan dari adanya rekayasa lalu lintas ini sudah berlaku sejak Jumat lalu, yang mana ini persiapan sebelum KTT G20 hingga nanti pasca KTT G20 pada tanggal 17 November 2022. Tidak hanya rekayasa lalu lintas saja, sebetulnya Polri ini juga menerapkan aturan lainnya, yaitu adanya pembatasan ataupun ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu dengan pembatasan mobil operasional terutama yang size-nya cukup besar atau ukurannya cukup besar. Ini diberlakukan pada pukul 06.00 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Memang adanya pemberlakuan rekayasa lalu lintas dan juga pembatasan pada mobil operasional ini untuk agar jalan bagi delegasi menuju tempat Apurva ini dinilai cukup baik dan juga lancar tanpa ada kendala berarti. Jason. Ya Jessica, lalu bagaimana dengan kondisi lalu lintas Nusa Dua selama gelaran KTT G20? Ya, Jason dan pemirsa, kami saat ini berada di Nusa Dua dan kalau tadi saya melihat dari aplikasi Maps, dari sini menuju ke KTT G20, ini venue-nya khususnya ada di The Apurva, sebetulnya ini hanya dalam waktu 10 menit untuk ditempuh dan ini untuk kilometernya hanya 4 kilometer. Kalau kita melihat dari Maps ataupun melihat dengan kondisi saat ini sebetulnya cukup lowong, Jason. Kemudian yang perlu diketahui juga selain ada rekayasa lalu lintas terkait dengan sistem ganjil genap dan juga adanya pemberlakuan pembatasan bagi mobil operasional, sebetulnya ada hal lain yang perlu diketahui, yaitu salah satu yang menyebabkan lalu lintas lowong pada saat ini adalah adanya sistem pemberlakuan WFH ataupun yang diimbau dari pemerintah daerah ini untuk melakukan pembelajaran ataupun kegiatan agama ini dari rumah. Dan adapun yang kami dapatkan informasinya, wilayah ini berada di 4 tempat yang dimana diberlakukan kegiatan pembatasan masyarakat. Yang pertama di Kecamatan Kuta dan juga Kuta Selatan, kemudian Kabupaten Badung dan juga Denpasar Selatan. Dan adapun kegiatan yang dibatasi, yang pertama ini terkait dengan pendidikan, ini pada tanggal 12 hingga tanggal 17 November 2022, ini anak-anak sekolah diharapkan untuk sekolah dari rumah. Kemudian yang kedua ini terkait dengan perkantoran, baik ini milik pemerintah dan juga swasta, ini diimbau untuk WFH. Kemudian adanya kegiatan upacara adat ini juga untuk sementara tidak diperbolehkan dulu, dan juga kegiatan keagamaan serta fasilitas kesehatan ini dikecualikan. Jason dan pemirsa, kalau kita melihat adanya pembatasan ini memang bertujuan agar para delegasi dari tempat penginapannya ini menuju venue KTT G20 The Apurva ini agar berjalan dengan lancar. Dan tentunya bagaimana kita melihat informasinya, ini juga untuk selama KTT G20 masuk ke kawasan Nusa Dua pun saat ini posisinya jadi lebih ketat, Jason. Apabila ada yang ingin masuk, baik menggunakan kendaraan ataupun secara pribadi, ini harus memiliki tanda sendiri untuk bisa mengakses masuk ke daerah Nusa Dua. Demikian laporan kami dari Nusa Dua. Kembali ke Anda, Jason. Baik, terima kasih Jessica Wulandari atas laporan langsung Anda dan selamat kembali bertugas.